Tibalah saatnya bagi kami Tuhan Yesus, Gembala yang agung dan Gembala yang baik, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh yang kudus tercurah atas kami, agar Tuhan Yesus kami semakin peka untuk mendengarkan suara panggilan umat yang setia, mendengarkan mengikut Tuhan, dan juga makin setia seperti kor dalam siang tadi, makin setia dalam bermisi. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi saat firman Tuhan kami dengar. Berbicara kepada kami, ya Tuhan Yesus Gembala yang baik itu, kami sudah siap untuk mendengarkan dan Kau terus semakin bermisi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bagaimana biasa kalau pengertian jam 10 awal kita izin bercerita dalam bahasa Indonesia. Sekalipun saya sebetulnya alumni SD HKBP bersubsidi di Siantar, di sini Siantar Men, saya tinggal di Kampung Karo, di berhubung karena SMP sudah pindah di Jakarta, sehingga bahasa tua saya berbatu-batu ya. Baik, kita buka dulu firman Tuhan yang menjadi landasan perhubungan. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dari sini. Silakan Bapak Ibu dan orang-orang muda membacanya dalam masing-masing. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu berlari, sehingga serigala itu menerang dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang aku terima dari Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana biasa, saya akan menyapa kita dulu dengan pantun ya. Dan saya senang kalau dengan pantun selalu harus komunikan. Dari pantun itu kami isi melakukan tema Tomo Jakarta, Cakep. Pantun yang pertama, pajak pagi, pasar minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Kalau semangat atau tidak silaturahmi ya. Yang kedua, pasangan orang yang baik dan juga suami yang setia. Yesus adalah gembala yang baik. Mari dengar suaranya dengan setia. Amin. Dan saudara-saudari itu yang jadi pergumulan. Saya akan sampaikan satu ulang-ulang saya sampaikan. Ini yang menjadi pergumulan banyak gereja saudara. Bagaimana kita lihat apakah karena pesan firman Tuhan lewat pemahamannya Yesus gembala yang baik. Saudara-saudari, dalam pengajarannya Yesus itu selalu melihat realita yang ada. Kalau Anda rajin baca Alkitab, Anda akan menemukan bahwa di Alkitab itu yang paling banyak dibicarakan adalah soal pengajaran. Yang kedua soal healing and deliverance. Itu yang kedua. Kalau khotbah itu yang keempat. Kecuali nanti kalau Anda baca kisah para rasul, maka kami itu sudah
sambungan ini ya. Sambungan dari saudara-saudari Yohanes pasal 9 ketika Yesus yang menyembuhkan orang buta dan ada gembala di sana, pemimpin di sana yang komplain saudara-saudari. Lalu kemudian dalam Yohanes pasal 9 ayat 41 di situ ayat 40 di situ ada komplain gembala setempat. Apa kata mereka? Atas apa yang Tuhan Yesus ucapkan di ayat sebelumnya ya. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi dan gembala di sana yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosa. Di pasal 9 itu dia menunjukkan saudara-saudari bahwa orang Farisi sebagai gembala adalah gembala yang buta. Jadi orang buta menuntun orang buta. Nah, dalam Yohanes pasal 10 lalu realita yang ada digambarkan dengan analogi yang ada dua jenis gembala. Satu gembala yang baik itu yang merujuk pada diri sendiri, dan yang kedua adalah gembala umahan. Dan sama saudara-saudari ada reaksi mereka ketika Yesus memberikan perumpamaan itu dan mereka menangkap kesan bahwa ada sindiran kepada mereka sebagai gembala umahan. Lalu dalam ayat yang ke pasal 10 saudara-saudari, ayat yang ke 19 dan ayat yang ke 20 setelah pembacaan yang tadi kita cek dulu apa respon mereka. Maka timbul pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi termasuk orang Farisi yang di situ. Karena perkataan itu perkataan apa? Ada gembala yang baik, ada gembala umahan. Lalu banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan dia. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ayat 21, yang lain mendengarkan itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelihara mata orang-orang buta? Nah, mari kita telaah saudara-saudari, apakah pesan rohaninya ini kepada kita pada saat ini? Pernahkah Anda bertanya apa perbedaan gembala domba dengan penggembala domba dengan penggembala kambing? Saudara-saudari, penggembala lembu dia juga kerbau. Ternyata bedanya saudara-saudari adalah ini. Kalau dia penggembala domba, dia bukan berdiri di belakang, tapi dia di depan. Di depan untuk apa? Untuk diikuti. Berdepan bagi mereka untuk dididik, dituntun, dibawa ke tempat yang aman, saudara-saudari. Kalau gembala kambing itu di belakang, gembala kerbau juga di belakang, lembu di belakang, saudara-saudari. Dan gembala domba yang di depan itu seperti yang ada di gambar-gambar itu, dia pakai tongkat yang menuntun, yang tujuannya kalau dia menyimpan bisa ditarik kembali ke jalan yang benar, saudara-saudari. Itu saudara-saudari dua katakanlah perbedaan menggembalakan hewan pada waktu itu. Sama barangkali kalau misalnya kita, jadi bagaimana para domba mengetahui arah yang ditempuh sang gembala? Saudara-saudari, gembala itu bersuara. Sama seperti kalau Bapak Ibu yang untuk mungkin saya juga organisasi antar program yang ada kan gitu ya, kamu kata. Dan diajari bagaimana caranya ada tanpa kandang saudara-saudari, juga Bapak ikat aja di sini 3 hari, 3 jam kasih makan, pagi sore, hari depan lepas saja. Nah pada jam-jam itu pagi aja jadi 2 ekor, jadi 5, jadi 6, akhirnya jadi 100 saudara-saudari. Terus setiap lebaran pegawai yang muslim di ayam dan ada bertengger di mana, bertengger di pokok-pokok rambutan di dalam Madinah Siantar dan pokok mangga. Sama seperti orang tua dulu yang kalau di desa ya pakai istilah burje dan lain sebagainya, saudara-saudari. Nah rupanya gembala ini juga punya kata-kata panggilan untuk domba-dombanya itu yang didengarkan. Karena apa saudara-saudari? Karena ternyata mata domba itu tidak
belenggu atau berbulu. Jadi agak kaku, sehingga dalam perjalanan si gembala ini selalu bersuara, dan itulah yang menjadi penuntun bagi mereka. Jadi gembala itu saudara-saudari berfungsi yang berjalan di depan untuk menuntut, untuk diikuti, untuk membimbing dan memberi rasa aman. Dalam perkumpulan kita sebagai orang percaya, kita mengaminkan Yesus gembala yang ada banyak orang yang merasa tidak aman. Pertanyaannya, ketika tidak aman, saudara-saudari, kemana mereka pergi? Ada banyak orang Kristen, bahkan pendeta, saudara-saudari, ya. Ada kawan saya, seorang dokter, psikiater di Hong Kong, saudara-saudari, yang sama dengan UN, dan dia mengatakan pasien saya banyak juga termasuk pendeta. Pendeta mana? Pendeta dari Korea Selatan. Dan mau sebenarnya. Kenapa? Mungkin mereka overfatigue. Anda tahu gaya hidupnya, pola kerjanya orang Korea Jepang, saudara-saudari, kerja, dan lupa untuk eating. Bayangkan kalau gembalanya pun sudah merasa tidak aman, dan heran juga saudara-saudari ketika gembalanya merasa tidak aman kalau khotbah menimba tentang rasa aman. Sementara mereka sendiri punya kebutuhan khusus. Nah, hal yang sama dilakukan seorang hamba Tuhan bernama Joseph Gilmore, yang dia mengkhotbah dari Al-Quran Epistel kita, Mazmur pasal 23. Dalam kondisi waktu itu sedang ada peperangan antara Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan. Jadi sebelum menjadi negara Amerika Serikat terbagi dua, satu di bawah dukungan Prancis, makanya ada patrilinear beda, satu di bawah dukungan Inggris. Lalu saudara-saudari, pendeta itu Joseph Gilmore mengkhotbah dari Mazmur pasal 23. Sementara saudara-saudari peluru kapan saja bisa nyasar. Bisa juga mengenai jemaat yang sedang pelatihan, bisa juga mengenai si pendeta yang sedang khotbah. Mati di mimbar, mati lagi waktu saudara-saudari. Ya kecuali mungkin di daerah konflik dulu, tapi di Sumatera ini yang saya pernah dengar, khotbah meninggal di mimbar ada. Kalau waktu menanyakan juga ada, tapi di mimbar juga ada. Tapi bukan karena dulu, kena sama petir. Jadi waktu petir hujan, lalu gereja itu kan punya anti petir, lalu ada pohon yang lebih tinggi, dan biasa khotbah dekat dengan saya saudara-saudari, kena gereja itu dia kena begininya, meninggal dulu. Tapi kembali kepada yang tadi saudara-saudari, dia merasa gelisah. Tuhan, apa yang saya mau ubahkan ini? Karena dia merasa tidak aman, saudara-saudari. Sampai akhirnya dia sadar bahwa sumber rasa aman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sang gembala yang baik. Kalau dia pergi masuk ke ruang doanya dan dia berdoa di situ saudara-saudari, dan dia merasakan hadirat Tuhan hadir. Dia merasakan hadirat gembala yang agung yang baik itu hadir dan memberi rasa aman kepadanya. Dia memperhatikan apa yang dia khotbahkan selama ini. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia memperhatikan apa yang dia khotbahkan 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Dan kemudian apa yang terjadi saudara-saudari? Dia merasakan ketenangan yang luar biasa dan lagi. Tenanglah pilihan itu. Tuhan yang Tuhan. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya dan seterusnya saudara-saudari. Dia mengalami bahwa sumber benar Yesus gembala yang baik adalah sumber rasa aman. Kadang-kadang sedih. Saya baca-baca dari Google, yang saya cepat teliti, coba baca penelitian saudara-saudari. Dan dia bertanya tanda tanya sebetulnya, kenapa semakin hari semakin banyak gembala-gembala yang stres? Apakah itu karena kurang waktunya mendengar suara Tuhan? Kebanyakan waktunya doing. Ini gak salah. Kerja melayani gak salah. Tetapi ketika dia overfatigue saudara-saudari dan kurang waktu being bersama Tuhan, kurang waktu mendengar suara Tuhan,
kata pendeta. Yang ada adalah kata presbiteros yang digunakan menjadi pertua. Kata pendeta itu bukan bahasa Alkitab. Itu diambil alih saudara-saudari dari kata pandita, pemimpin agama dalam agama Hindu, saudara-saudara. Makanya banyak sekarang gereja-gereja kan pakai pendeta lagi dia pakai pastor. Karena pastor itu terjemahan dari koine, gembala, saudara-saudara. Atau mereka pakai istilah gembala sidang. Saya bertanya kenapa ya? Kenapa nggak seragam istilah ini? Lalu saya heran mencari tahu apa latar belakangnya. Kenapa kalau kita ke gereja Katolik, saudara-saudara ketemu dengan mereka dipanggil apa? Pastor. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja kita Protestan, apakah itu di Korea Selatan, di Eropa, di Jerman, atau di Amerika Serikat, ya, jangankan di situ Indonesia ini, di Medan ini ada gereja IC namanya, itu dipanggil dengan sebutan pastor. Ada pastor apa itu tadi? Pastor teman-teman. Kenapa yang sedikit? Saya cuma cari tahu saudara-saudara ya. Karena kalau kata pastor itu, ini ada yang tidak saudara-saudara. Kenapa yang sedikit? Rupanya saudara-saudara dulu tahun 60-an kalau salah, dalam rangka membedakan antara rohaniawan di Katolik dengan di Protestan, dipakailah pengistilahan yang berbeda. Yang satu pastor, yang ada saat jelas, dan satu kemudian dipakai pendeta dari kata pandit, saudara-saudara. Makanya kalau saya heran kalau siapa yang lebih sederhana penampilannya, pastor atau pendeta? Pendeta. Jauh lebih sederhana pastor. Karena pastor itu kan gembala. Dari sisi kastanya, gembala saudara-saudara itu yang paling bawah, sederhana. Tapi pandit itu dalam kasta di Hindu itu yang paling tinggi. Brahmana saudara-saudara. Makanya penampilannya juga kadang-kadang ya, wah, kan begitu ya. Jam tangannya bisa sampai ratusan juta. Yang beda lah kalau itu misalnya seorang Paris yang ini hak bertuhan saudara-saudara. Banyak kalau ada pendeta kayak teman Paris cincin, itu gini-gini terus ya, gini-gini terus. Tunjukkan namanya saudara-saudara, cincin. Tapi kembali kepada pesan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sudah didedikasikan kepada hamba-hamba Tuhan yang bertuah. Kita lihat saudara-saudara dalam Yohanes ayat Alkitab ini, apakah benar bahwa fungsi penggembalaan sudah didelegasikan kepada hamba-hambanya? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab, Tuhan, aku mengasihimu 3 kali dialog itu. Tentu kita bertanya dalam 3 kali karena kata yang digunakan Yesus dan Petrus itu berbeda. Yesus itu menggunakan kata agape, kasih saudara-saudara yang tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang berkorban. Tetapi Petrus menjawab dengan kata filiasi. Filiasi juga kasih. Jadi kalau ada orang tua kami di sini yang marah kepada anaknya, atau kepada pemain, kau jangan macam-macam tahu, jangan kau larang anak itu mengasihi aku. Sudah capek aku misalkan dia sudah kecil, sampai dewasa, aku sekolahkan sampai tinggi sekolahnya. Kau larang dia memberi kepada aku. Ibu-ibu bapak sekalian, itu kasih bukan agape. Itu namanya kasih storge. Kasih dalam keluarga itu bukan agape. Storge, karena ada yang bagi dunia. Aku sayang sama orang tua aku, karena aku dari dia sudah dulu. Jangan gitu omah. Masa dia udah capek bersama saya, kamu langsung mau kuasa saya. Aku gak boleh begitu dong. Aku masih kasih orang tua aku, itu storge. Tapi kalau kita bantu sama keluarga famili yang susah, itu juga restoratif. Tapi kalau pertemanan itu dia bukan agape. Makanya susah kan saudara-saudari menghasilkan kasih agape, kan mudah. Kamu nggak punya kasih, pertanyaannya kasih apa? Kan gitu. Kadang-kadang maksudnya kasih storge, kasih filia, kasih eros yang berpacaran kan. Kalau yang pacaran sekarang sini itu kemudian peten-petan, itu kasih eros nih. Nah, kita kembali pada pesan firman Tuhan, sudah didelegasikan dalam Kisah 20:28 kepada penentua di Efesus Rasul
Tidak berubah, saudara-saudara. Apa itu pertama-tama adalah gembala itu untuk diikuti atau diteladani. Gembala itu saudara-saudara itu jadi contoh untuk membimbing saudara-saudara, untuk memberikan rasa aman, bukan untuk membuat kegaduhan seperti yang saat ini sedang ramai kan. Saya kaget sebetulnya. Alvin itu pengacara yang sangat kolerik saudara-saudari mensomasi pendeta GL. Dia somasi pendeta GL, dia bertemu itu. Yang belakangan ini ada viral saudara-saudari karena dia buat perbandingan yang bagi tentunya agama saudara kita itu menyinggung perasaan mereka. Walaupun kalau mereka menyinggung perasaan kita mengampuni mereka, kan begitu ya. Saya heran, kenapa sih disomasi? Rupanya kita bukan cuma satu saudara-saudara. Apa itu? Jangan sampai nanti kemarahan umat saudara kita itu dipindahkan ke yang lain. Ada yang namanya displacement of anger, pemindahan kemarahan. Marahnya ke sana, tapi yang disasar di sini gereja nanti dibakar. Kenapa? Karena gereja nista. Padahal siang itu yang dibutuhkan begitu saudara-saudara. Itu rupanya dia khawatirkan sehingga dia saudara-saudara memulai dengan harapan kalau nanti beliau minta maaf untuk berdarah kondisi. Ya syukurlah beliau sudah minta maaf saudara-saudari. Kita berdoa supaya jangan jatuh lagi ke beliau. Karena aku ceritanya kan dia juga mewakili umat Kristus saudara-saudari. Atau kalau ini gabungan ini apa ini? Dia mengaku-ngaku gembala. Apa dia? Siapa dia? Gereja, bukan gereja, orang Kristen progresif. Wow, apa pula yang saya bikin? Masalah saudara-saudari. Tadi yang kirim doa. Lalu saya lihat dulu saya foto sebelumnya ada pendeta kita di KPI yang di lembaga kita Indonesia, pendeta Wacem yang buat itu pembahasan buat Kristen progresif. Yang menolak saudara-saudari Alkitab itu, saudara-saudari adalah sumber kebenaran yang sesungguhnya, yang menolak bahwa nggak ada iblis, nggak ada setan, saudara-saudari bebas saja semuanya. Lalu pertanyaannya sebetulnya mengatakan itu dasarnya apa? Kita orang Kristen, saya selalu ingatkan hamba-hamba Tuhan, Anda dan saya kalau mengerjakan pelayanan selalu lihat Alkitab apa ada di Alkitab sini. Kalau nggak ada Alkitab jangan lakukan sini. Jangan berdasarkan pengalaman saja. Ambil contoh lah, bukan mengkritik ya, tapi itu kenyataan yang namanya bahasa roh. Apapun ceritanya yang kita dipakai dan yang kita diaturkan bagaimana itu disampaikan. Kalau misalnya nggak ada yang misalnya dikasih karunia yang menerjemahkan, dia itu berbicara Alkitab saja. Jangan seorang dengan bahasa roh ada saja. Tapi pesan Rasul Paulus firman Tuhan kalau nggak ada dikasih karunia menerjemahkannya, dia bukan semuanya bicara ngomong bahasa roh semua sebenarnya. Itu yang kita mana-mana. Saya nggak pernah bisa bahasa roh, tapi tim dua saya ada sebenarnya. Dan dia tidak pernah bahasa roh di gereja. Kenapa? Tidak ada karunia menerjemahkan. Sehingga sadar diri saudara-saudari. Nah, sekarang penyimpangan akan terjadi. Sehingga akhirnya apa? Terjadilah saudara Tuhan yang membuat suasana itu tidak damai. Pertanyaannya saudara-saudari, fungsi gembala itu salah satu memberikan rasa aman. Gembala berkumpul dari mana di gereja? Sejauh mana gereja masih memberikan sumber rasa aman kepada jemaat? Bapak Ibu yang sudah pernah ke Eropa, pernah kebagian di sana, saya tanya pendeta di situ, Pak pendeta, ini makin sering sekarang pendeta di kafe, di museum, yang nggak boleh kalau di Eropa, di Jerman. Di Jerman itu saya nggak tahu Belanda atau Inggris jadi sedikit. Kalau boleh, sudah banyak gereja di Jerman. Tapi ada undang-undang tidak boleh. Jadi kafe boleh, rumah makan silakan, museum silakan. Saya tanya pendeta, kira-kira berapa banyak anggota supaya gereja tidak tutup? 1.500 orang, mulai yang kecil sampai lansia. Kalau kurang, cari gereja yang kurang, merger, kayak apa? Harus merger. Lalu lay off beberapa pendeta, karena pakai standar gaji. Satu lagi pemerintah gajinya, karena gaji dari pemerintah bukan dari gereja.
Mungkin kemarin saya sering lihat di pakan sana, karena itu mukjizat bagi mereka. Masih banyak orang kata. Jangan-jangan saudara-saudara mengapa begitu sepi pengunjung gereja? Karena mereka tidak merasakan lagi fungsi gembala memberikan rasa aman kepada mereka. Lebih banyak pasien psikiater, pasien rumah sakit untuk mencari rasa aman saudara-saudara ketimbang kepada gembala. Tentu kalau gembala saya maksud kepada pendeta atau juga para pelayan. Nah kalau kita yang boleh agak lega sedikit saat ini, walaupun memang sebetulnya sudah masih rendah. Berapa tingkat kehadiran kita? 45%, 40-40%. Tapi kita nggak tahu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti ketika nggak ada reformasi di tengah-tengah gereja berusaha. Dan yang paling rendah tingkat kehadiran adalah kaum bapak, betul dan ibu. 1 bapak 3 ibu. 3 perempuan, 1 laki-laki. Kalau misalnya kita observasi ini, kita survei dari sini, ini bahkan saudara-saudari lebih. Sehingga kita bertanya, lalu apa yang menjadi faktor penyebabnya? Apa yang kurang? Kalau di gereja kami di KPS, PA supaya ramai yang datang, PA juga potong nanti B1, potong B2. Ramai datang, tapi kalau enggak ada kembali seperti sehingga sehingga tingkat kehadiran bergereja itu di kaum bapak itu memang rendah. Bukan hanya gereja-gereja Protestan juga, itu juga masalah di karismatik sudah sama aja. Mungkin ada banyak faktor penyebabnya, tetapi ini hasil sebuah penelitian yang sangat menarik. Ada seorang Bible Pro gereja ini sedang studi istri, dan dia mengamati bahwa saudara-saudari mengapa yang bapak itu di distrik mereka yang jumlahnya belasan ribu tingkat kehadirannya rendah. Dan dia meneliti apa kira-kira faktor yang nanti bisa menjadi pendorong bagi bapak untuk lebih rajin ke gereja. Temuan yang menarik. Pertama, bahwa ternyata pengaruh khotbah, siapapun yang khotbah sekondang apapun dia, pengaruhnya hanya 10%. Hanya 10%. Lalu yang kedua yang lebih tinggi saudara, pengaruh keteladanan. Makanya tidak usah heran kalau ada misalnya bapak-bapak bilang begini, aku malas ke gereja ini, siapa yang khotbah itu, siapa itu atau malas aku pertanyaan kenapa? Karena aku tahu ternyata siapa yang khotbah. Kenapa rupanya pergi khotbah? Akan kemana begini? Tahu dan hidupnya asal kecil, sama-sama dengan kami judi, sama-sama yang orang tua, dan lain sebagainya. Jauh dari sini kan, dari cuma dari sini. Tapi itu dia berkemauannya, dia bilang buat banyak. Rupanya itu maksudnya apa? Keteladanan pelakunya kira-kira dari khotbah yang terbaik sekali. Wow, sekali. Lalu kemudian saudara-saudari yang paling tinggi adalah ketika mereka dikunjungi bukan untuk dikhotbahi, tapi dikunjungi untuk didengarkan pergumulannya, lalu berdoa bersama-sama. Itu 42%. Makanya kalau saya kan banyak bapak di kedai kopi, karena apa? Di situ mereka didengarkan. Kan mau mereka cerita ya, dengarkan isi hatinya, pikirannya, walaupun belum tentu diterima, tapi dia bicara. Tapi kalau di gereja, saudara-saudari, atau di pertanian, dia semuanya, karena mereka semua untuk bicara. Makanya gini kami mengambil pola, kalau mereka pertanian bukan monolog, tapi dialog. Jadi kepada orang tua kami di sini, yang tadi itu hasil penelitian. Bahwa kehadiran keteladanan yang semua disediakan Bapak yang masuk lansia itu 3 kali lipat dari khotbah yang terbaik sekali. Luar biasa, 3 kali lipat dari khotbah yang terbaik sekali. Ini ada pantunnya untuk kawalan sekali di sini. Kelapa tua, kelapa muda, umur
tua semangatnya akar dengan orang-orang muda. Baik itu harus dipaksa untuk orang lansia. Karena gitu ya, kenapa tua, kenapa muda, umur boleh makin tua, semangatnya akar dengan orang-orang muda. Dan ucapan lagi tadi, wow, saya pikir, ingat lagunya apa tadi? Lagunya, kita harus membawa berita. Maksudnya apa? Kita harus makin bervisi. Usia boleh tua, makanya kalian menciptakan satu malam untuk khusus lansia di sini ya. Karena banyak kelihatan sudah S4 di situ, S4 atau S3, di sana S4. S4 itu dari rambutnya sudah kelihatan, putih semua. Sudah sangat sepuh sekali. Apa tesnya? Luar biasa. Dari Tuhan kasih inspirasi 80 dari lagu yang tadi. Saya kira-kira waduh, ini luar biasa ini. Sudah lansia, tapi justru mendorong kita, mari kita makin bervisi. Tapi kita harus meminta. Ada pohon akasia, ada kayu terbersih. Memang sudah pada lanjut usia, tapi masih semangat untuk bervisi. Luar biasa. Oke, kemudian yang berikut saudara-saudari dikatakan tadi di sini, kalau gembala upahan ada masalah lari, tapi kalau gembala yang baik dia pergi. Saya senang kali di North Story ada seorang tua kita dia ngajar di sekolah muslim yang menceritakan kepada saya bahwa kepedulian gereja ini ada banyak gereja saudara-saudari memang yang kurang peduli. Saya senang dengar informasi bagaimana gereja itu peduli membantu mahasiswa. Ya siswa untuk menjadi kami dari sebuah rekomendasi dari kantor Sinode dia membantu tahun sekian dia enggak ya dia berikan bentuk kepedulian kepada jemaat 10 kilogram beras saudara-saudari sejumlah mungkin saya kira 60 keluarga saudara itu luar biasa. Terima kasih saya Jok juga saya Jok dari mana saya bilang begini, saya pernah punya pengalaman di Korea Selatan. Di sana itu ada gereja saudara-saudari yang setelah kebaktian sebagian jemaat masuk ke ruang makan. Jadi di luar sanktuari ini ada lantai bawah itu, di situ ada ruang makan. Gereja itu peduli menyiapkan makan. Karena banyak pendatang perantau saudara-saudari yang mungkin tidak sempat masak, kecuali orang Korea Selatan. Lalu mereka makan di situ dan tidak bayar, gratis. Ibu-ibu masih suka ke sana, kenapa? Karena ada salonnya dan gratis, tidak bayar. Hanya mungkin tidak bisa banyak gayanya. Kalau yang mau pangkas, kan itu pangkas dan tidak bayar. Yang tidak ada itu menjahit kebaya bayar. Karena lama kan repot kan begitu. Dan saya tanya, itu mereka bayar enggak? Itu adalah bentuk diakoni gereja kami setiap minggu. Yang makan berapa? Ratusan. Wow sih. Ratusan. Kadang-kadang kita sedih gereja banyak salonnya, tapi kurang peduli saudara-saudara. Tapi saya senang dengan informasi tadi gereja kita itu luar biasa. Kalau saya bercanda dengan untuk kebaktian pagi yang serapan dari rumah supaya makan ke rumah disiapkan lontong gitu ya, 50 porsi atau di rumah. Asal jangan bawa tas kresek. Sudah siap serapan dibungkus dan dicuci bawa di pulang saudaranya. Tapi bentuk kepedulian saudara. Yang menunjukkan bahwa betul gereja adalah melaksanakan fungsi pengembala. Saya katakan menangis. Setiap hasil survei yang saya lakukan, coba daftarkan dulu 5 yang tertinggi tentang apa yang dilakukan pengembala. Apa yang tertinggi? Yang tertinggi adalah materialistis. Artinya apa? Tidak perlu memikirkan diri sendiri. Jauhlah umat di sini seperti itu. Seorang dosen saya mengatakan begini. Sebetulnya gampang yang mengetahui ini gereja termasuk betul atau tidak. Anda betul atau tidak. Lihatlah caranya. Ada anggaran untuk kepedulian diakoni. Ada kasih gereja itu. Kok kasih banyak anggaran kepedulian? Sama sekali enggak. Itu tujuh. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Oh, betul juga seperti itu. Sama dengan kita. Kalau Anda seperti memiliki bulanan, tapi tidak ada sisihkan untuk kepedulian, bukan untuk itu. Tapi kalau itu ada, saudara-saudara, berarti memang kita
Kita lanjutkan dari bagian yang terakhir. Yang menarik saudara ini, saya sambil membaca bahasa aslinya ya. Tadi saya katakan kepada kita bahwa bagaimana domba itu bisa mengikuti gembala dari suaranya. Jadi domba itu mendengar suara sang gembala, itulah menjadi petunjuk mengikutinya. Nah, kata yang digunakan menarik saudara. Apa itu? Ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal dalam bahasa Yunani ada dua. Satu adalah oida, bukan oida ya, oida. Kalau bapak ibu tanya saya orang murid dari saya, apakah saya mengenal kata-kata tadi sintua kita yang doa syafaat? Ya saya kenal. Dan kawan saya kenal di sini, tapi pengenalan saya itu hanya sebatas itu. Apakah Bapak Ibu mengenal Presiden Jokowi? Kalau orang tanya, Anda pergi ke luar negeri, orang tanya itu Jokowi, Anda akan bilang, oh iya saya tahu, saya tahu. Dia orang baik sekali, mau selfie dengan masyarakat, kan gitu ya. Sampai ada yang menangis, sampai semuanya yang terharu kan. Tapi itu tidak. Ada kata yang lain itu yang digunakan di sini, ginosko. Apa ginosko? Mengenal, tapi mengenal saudari. Karena apa? Karena ada relasi pribadi. Karena ada waktu bersama dengan sang gembala. Ada saudara-saudari relasi yang sifatnya pribadi. Ada pengenalan pribadi saudara-saudari antara gembala ke gembala. Sehingga pertanyaannya sekarang bagi kita adalah sebaik apa relasi Bapak Ibu dan saya secara pribadi dengan sang gembala? Kalau domba itu supaya kita tersesat setia mendengar suara sang gembala, pertanyaannya bagi kita adalah sesetia apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari mendengarkan tuntunan suara Tuhan setiap hari? Kan ini masalah kita. Tahukah Bapak Ibu apa warisan rohani Martin Luther? Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Saya juga belum tahu bagaimana. Kalau ternyata amanat kita itu ada ayat-ayat pagi sama malam, itu warisan rohani Martin Luther. Itulah yang dia wariskan. Walaupun saudara-saudari, kalau umat Lutheran itu berdoa ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Kalau Luther Amerika Serikat, Misuai Sino itu 3 kali, pagi, siang, sama sore. Kalau yang dari Eropa itu 2 kali, pagi dan malam hari atau sore hari. 2 kali dengan setia mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya adalah saudara-saudari, sesetia apa kita mendengarkan suara? Tadi adalah kita yang saya pikir sangat mewakili saudara-saudari. Ayat berkata di bawah ini saya Roma, usurgo orang. Sesetia apakah kita saudara-saudari roh Tuhan ini setiap hari? Saya berulang-ulang menyampaikan data survei yang saya lakukan, saudara-saudari, bahwa kalau indikatornya kehadiran itulah kesetiaan kita 40% sedang. Tapi kalau indikatornya barometernya adalah kesetiaan mendengarkan suara Tuhan mengikutinya setiap hari dengan indikator membaca firman ayat kita, mendengarkan suara Tuhan di almanan hari kita masing-masing, hasilnya hanya 15%. 15 tambah 50 bagi 2 32,5%. Seluruh warga GKPS, seluruh warga GKPI, seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja Protestan, itulah hasilnya. Pertanyaan, sesetia apakah kita mendengarkan suara? Karena ketika setia mendengar suaranya saudara, pastilah mendapatkan perlindungan proteksi. Pastilah kita merasakan rasa aman. Dan hanya orang-orang saudara-saudari yang memelihara, yang setia mendengar suaranya bisa melakukan yang tadi. Kita harus
kita. Nggak mungkin kita bermisi, saudara-saudari, kalau kita belum tiba pada tahapan sungguh-sungguh setia mendengarkan suara. Kita berdoa semoga saudara-saudari firman Tuhan ini makin menyadarkan kita untuk semakin apa? Semakin lebih setia lagi mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, mengikuti saudara-saudari petunjuk dari Tuhan. Saya percaya, saya sangat percaya. Ketika kita sungguh-sungguh semakin setia setiap hari, maka angka stres kita lebih rendah. Tapi sekarang makin tinggi stresnya, makin tinggi depresinya. Kenapa ya saya pikir? Jangan-jangan karena gak setia mendengarkan suara Tuhan, gak setia mengikuti suara Tuhan. Jauh dari kita dari itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami semakin hari semakin rindu untuk mengenal suara Tuhan. Semakin rindu untuk mengikuti suara. Di tengah dunia ini yang semakin hari semakin bergumul dengan suhu udara, bergumul dengan kondisi dunia yang penuh ketidaknyamanan. Dan firman Tuhan mengingatkan kami, Engkau Gembala yang aku dan baik, sumber rasa aman, sehingga apapun pergumulan hidup kami, seberat apapun, kami tidak akan pernah menyerah, tapi kami akan selalu berserah untuk dituntun oleh suara. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang aku dan yang baik itu. Mampukan kami seperti analogi yang tadi, seperti domba-domba yang setia mengikuti suara gembalanya. Demikian juga kami semakin hari makin setia untuk mendengarkan, mengikuti suara Engkau Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa.